salam satu hati, sedulur Nusantara. Puji syukur pada saat ini kami telah bisa berkunjung ke makam Ki Ageng Minak Sopal. Dan pada kesempatan ini kami akan bertanya-tanya dengan Bapak Juru Kunci, dengan Bapak Naim tentang perjalanan Ki Ageng Sopal. Ngapunten Pak, kami dari tim Serat Nusantara. Tujuan kami mendatangi tempat-tempat seperti ini, menggali, mengenang kembali sejarah-sejarah yang mungkin terlupakan oleh kita semua. Dan kebetulan saat ini kami telah singgah di Kabupaten Trenggalek. Tujuan kami ingin mengetahui sejarahnya perjalanan Ki Ageng Sopal. Ki Ageng Minak Sopal putra dari Ibu atau Eyang Dewi Roro Amiswati. Dewi Roro Amiswati berasal dari Kerajaan Majapahit. Zaman dulu Dewi Roro Amiswati punya penyakit kulit yang baunya amis. Pihak kerajaan sudah berusaha berobat kemana-mana tapi nggak ada hasil. Akhirnya dititipkan ke Ki Ageng Sinawang Trenggalek. Pada abad keberapa itu Pak kira-kira Pak? Iku Majapahit 14. Majapahit hampir berakhir kok. Mungkin sekitar 17-an. Iya. Di Trenggalek, Ki Ageng Sinawang Trenggalek dititipkan situ, diusahakan nggak ada hasil. Akhirnya Dewi Roro Amiswati niku berendam teng Babakan, di Babakan sing Megung yang sekarang jadi Dukuh Bagong. Iya. Dengan mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan dirinya, kalau laki-laki jadikan suami, kalau perempuan jadikan saudara. Nah, sayembara itu terdengar sampai ke pedalaman, termasuk didengar oleh Minak Seraba yang bisa berubah atau punya pengandel, berubah buaya putih atau gajah putih. Dengan cara menyembuhkan itu dijilati seluruh tubuh Dewi Roro Amiswati tadi, akhirnya sembuh. Setelah sembuh, Minak Seraba diajak pulang ke Ki Ageng Sinawang Trenggalek, akhirnya dinikahkan. Singkat cerita, Dewi Roro Amiswati hamil 7 bulan. Waktu itu banyak pantangan dan larangan. Waktu maghrib nggak boleh membuka atau telanjang dada, telanjang bulan. Terus waktu itu kan Minak Seraba kan sudah masuk Islam. Dilarang masuk kamar itu. Ternyata setelah masuk kamar itu ternyata Minak Seraba sudah waktu sholat maghrib. Ya itu sudah berubah waktu itu. Ya, sudah masuk Islam. Ya, masuk Islam pertama. Terus selama hamil itu kan ditinggal merantau. Kalau suatu saat kalau anaknya lahir supaya dikasih laki-laki supaya kasih nama Minak Sopal. Minak Sopal itu Minak itu sebutan bangsawan bahasa Sunda. Ki Ageng Minak Sopal menjak dewasa, dia punya rencana, punya ide. Trenggalek waktu itu kan penduduk itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Dia menyerahkan agama Islam dengan cara membangun dam. Zaman dulu kan Trenggalek panen 1 tahun cuma sekali. Setelah dibangunnya dam, panen bisa 3 kali 1 tahun. Akhirnya masyarakat zaman dulu banyak yang mengikuti jejaknya, banyak masuk Islam. Nah, waktu membangun dam itu banyak kendala dan hambatan atau cobaan. Nah, dam itu pagi dibangun, sorenya jadi, paginya rusak lagi, berturut-turut berulang-ulang. Akhirnya Ki Ageng Minak Sopal minta petunjuk sama ibunya. Ibunya bilang, itu enggak liya sing merusak itu ayahmu sendiri. Tapi bukannya untuk merusak, itu bukan, untuk menguji kesabaran. Ya, setelah itu Minak Sopal disuruh, zaman dulu kan topo, sekarang zikir lah gitu aja. Setelah zikir bertapa di dam situ, ada suara, damu iso dadi lek mok belehne gajah putih.
Dan akhirnya Ki Ageng Minasopal utusan prajurit mencari gajah putih, cari pinjaman yang ada di Mbok Rondo Krandon. Mbok Rondo Krandon. Ya, Roro yang punya. Krandon atau Rondo Rondo Krandon. Rondo Krandon? Iya, Rondo Krandon. Di Ponorogo yang sebelah timur. Nggih. Nggih, sama biyen. Ngoten gajah dibilang untuk membantu mengintam, dipinjam. Setelah sampai di Trenggalek, gajah disembelih, dagingnya dimasak untuk pekerja, terus kepalanya dilarung sebagai tumbal. Akhirnya jadi sampai sekarang. Nah, jadinya dam itu harinya Jumat Kliwon, bulannya Selo. Makanya sampai sekarang diperingati setiap bulan Selo Jumat Kliwon diperingati ganti kerbau karena gajah nggak ada. Nyampe sekarang masih ada, Pak? Insya Allah masih dilaksanakan. Itu sebagai rasa syukur kita sudah berhasil, sudah menikmati hasilnya. Konsoda. Bahkan tujuannya ya nolak balak ya, supaya terhindar dari banjir, dari bencana, dari hama penyakit. Semua itu. Ada pertanyaan? Makam, Pak. Ya. Sebelahnya ini, Pak. Makam yang di atas ini Eyang Dewi Roro Amiswati, yang sebelah timur, yang sebelah barat Ki Ageng Minasopal. Terus untuk yang 4 sama 5 yang bawah itu prajuritnya. Istrinya beliau? Di Pacitan. Istrinya beliau di Pacitan. Istri sama putra. Beliau beranak berapa, Pak? Waduh, itu yang Kira-kira? Aku yang nggak tahu. Cuma salah satu namanya ada yang Pangeran Adiaksa Santosa. Salah satunya. Di Pacitan juga? Saya kurang tahu yang di mana. Ya. Soalnya yang bilang itu keturunan ke-12 yang di Bekasi. Karumah beliau, Pak, yang lain mungkin yang Apa? Karumah beliau Karumah di itu? tempat apa nggih? Kesakralan beliau di tempat ini, Pak, adalah mungkin orang-orang datang berkunjung, terus Orang yang tamu yang berkunjung sini tuh Iya. biasanya ya banyak. Istilah banyak ya yang di sini kan mendoakan yang sudah meninggal. Nggih, betul. Setelah itu kita minta barokahnya. Nggih, Lek Jawa sawape. sawape. Ya. Yang dibaca di sini hadiah Fatihah, terus tahlil singkat. Nggih. Hadiah Fatihah mau ditujukan kanjeng Nabi para wali soda lihat masul simat, terus Ki Ageng Minasopal, sedaya sing cikal bakal iki, sedaya leluhur tamu niku di hadiah Fatihah sedaya. Dan wonten tahlil singkat, setelah itu doa. Terus sebelum doa hadiah Fatihah malih dumateng panyuwunane tamu. Nah, tamu niku biasa panyuwunane nggih. Nyuwun kalih kesarasan awit dinten menika samine kaping kalih rukun sak warga sak rekan kerjane sedaya. Kaping 3 nyuwun anggone penyambut damel paling gampang gangsal lancar, mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah yang barokah. Ing damelnya kapi betah wonten lan donya ngantos akhirat ruminjang. Sedaya kula lantaran saking Ageng Minasopal iki mugi-mugi saged dijantung, saged dikabulaken lan diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih namung. Terus ingkang berhasil nggih kathah, sing mboten berhasil nggih wonten, tergantung kemantepan pribadi masing-masing. Betul. Nggih. 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 Insyaallah ngoten. Di pugarnya, Pak. Di pugarnya tempat ini kira-kira tahun Cipugarnya. Lah, ini bangun keramik ini ya nggih. setelah banjir. Oh, Setelah banjir 2006. 2006. Termasuk pendopo itu dulu kan kecil, Nggih. cuma 6 meter persegi. Sekarang kan 12 atau berapa. Ya, setelah banjir. Nah, Bapak dipercayakan untuk mewakili menjaga tempat ini sudah yang keberapa, Pak? Maksudnya Sudah berapa? Yang keberapa? ketiga, Yang ketiga. Yang pertama Mbah Tukiran. Mbah Tukiran. Mbah Tukiran asli Trenggalek. Nggih. Setelah Mbah Tukiran berakhir tahun 1970 digantos Pak Suratno. Pak Suratno itu dari Tulungagung, putra menantu Mbah Tukiran. 1970 sampai 2006. Setelah itu 2006 sampai sekarang. Iku mau ceritane Mbak Rondo Krandon belum sampai nagih. Terputus karena melanjutkan dadi nidam sampai memperingati niku. Singkat cerita. Nggih, singkat cerita. Niki damnya, Pak.
Bukan. Bukan yang di sini. Ya ini bangunnya Ki Ageng Sopal, tapi yang dibendung sana ini yang dialirkan ke sawah. Oh. Ke sana sawah. Iya. Terus ini pembuangan atau untuk membersihkan Iya. yang ke selatan. Masih banjir 2006 mriki mboten Lumpur, betul. Bersih mas, tempat tabur bunga bersih. Padahal airnya di atas tembok. Iya. Lah terus sing ziarah pertama utawa sodakoan pertama niku garwane Pak Riono mantan camat Kampak yang Sumber Gedong. Zaman semangat. Iya. Tapi jalan berlumpur, kula nganu sisi seperti saat itu. Ki Ageng Minok Sopal sosoknya orangnya penyabar, suka menolong dalam hal apapun. Dendam enggak mau, Nggak pernah sendal. enggak boleh. Beliau ini termasuk yang babat tanah Trenggalek. Trenggalek, iya. Iku mau sajane sejarah kemau sing bangun lorong Mbak Rondo Krandon kan utusan prajurit iki aja piye. Mboten napa-napa diulang, nggak kenapa-napa. Mbak Rondo Krandon kan lama gajah nggak dikembalikan, akhirnya utusan prajurit yang kabeh nggawa tumbak sampai di Pucang Anak, sekarang disebut Gunung Bubuk. Dan itu kan mbok sampai tumbakmu bubukan nggak mungkin iso sampai Trenggalek. Soalnya Ki Ageng Minok Sopal dibantu ayahnya membuat lorong yang tembus Teluk Bengebel. Jadi prajurit belum sampai di Trenggalek, masih di Gunung Bubuk. Nggih, Ki Ageng Minok Sopal sama ayahnya sudah sudah sampai. Mbak Rondo Krandon sudah rundingan. Nggih. Dia bilang terus terang lek gajah iki disembelih bukan untuk kepentingan pribadi, Nggih. tapi untuk memakmurkan rakyat banyak. Akhirnya di sana menyadari, jadi nggak sampai terjadi pertempuran, nggak terjadi perang. Nggih. Karena sudah kehendak alam. Iya. Nggih, Pak. Matur suwun. Peninggalan beliau, Pak. Ada, Pak. Peninggalan ya bangun dam niku. Cuman dam. Yang lainnya mungkin benda-benda pusaka atau yang lainnya. Nah, niku goke Mas, aku gak roh Mas. Oh. Ya ada, Nggih, pasti ada. pasti ada. Cuman yang berwujud nggak Nggak. ada, Pak. Enggak kelihatan. Nggak. Termasuk dia punya kitab hampir sejenis Al-Qur'an. Kayak sampean iso ndelok brankas goke bisa melihat. Nggih. Di brankas goke. Dulu dari Pucang Anak pernah ada yang pinjam. Tapi pernah lama nggak dikembalikan, itu sini pinjam lagi agak sulit. Pernah. Sejenis Al-Qur'an Mas. Nggih. Aku sendiri ya nggak tahu, tapi ki memang ada orang yang pinjam ke sini. Ya, ya. Terus iya buku sejenis Al-Qur'an tulisan Arab tapi dibalik dikembalikan. Tapi nggak tepat waktu. Akhirnya pinjam yang kedua kan agak lama, agak sulit. Iya. Nah, tujuannya, Pak, pinjem itu Ya. sekedar dibaca atau untuk sesuatu yang lain? Untuk sesuatu yang lain. Tapi ya kuwi nggak tepat janji niku. Yang pinjam yang kedua kan agak sulit. Ya, Al-Qur'an. Tulisannya Arab. Isinya apa? Tulisannya merah tapi ini, Pak. Hah? kan pasti ada artinya. Ya untuk menolong orang banyak. Kawasan makam ini kan diikuti dengan yang sebelah sana makam umum, Pak. Makam umum. Sebelum masuk ke makam beliau ada pendopo. Ya. Setelah pendopo ada Bangunan kecil. bangunan kecil. Itu Ya. dinamakan bangunan Zaman dulu brankas. brankas. Biasanya tamu kan masukin uang situ. Zaman dulu. Nggih, Sebetulnya pintu utama yang selatan Mas. yang sebelah. Pintu ini kan pintu Kaputren atau pokoknya lek tamu yang tahu goib Nggih. pasti lewat sebelah sana. Nggih. Nggih, nggih. Pernah kejadian aneh Mas ya. Waktu bangun pendopo sing ngajeng niki. Niku bibar banjir 2008. Lah kayu yang ke atap niku Nggih. kan dipotong. Terus sambil niku. Nggih. Lah kayu sama daun dibawa pulang anak bagian gudang CV yang garap. Bawaannya tanpa izin. Satu pickup daun sama kayu. Anak ugalan salah. Sampai di rumah malam harinya ada suara kayu rubuh di belakang rumah. Setelah itu muncul ratu sama prajurit jumlah 9. Kalau malah mikir loh jumlah prajurit apa sama ngono. Kalau malah mikir ngoten. Nggih. Nah, prajurit semua bawa tombak. Niku 3 malam berturut-turut.
akhirnya ketakutan, terus pemborongnya baru baru. Mungkin belum nyadari kalau dia membawa. Iya, bawanya tanpa izin. Nggih. Terus pemborong kan baru loh, terus gini kok kayak ada masalah mas, masalah apa gue kayu mulai tanpa izin. Jadi kayunya gue aneh TPA, apa balik sorwite, keluarannya kan balik sorwite. Terus supirnya itu sempat sakit mas, supirnya pick up nih gua. Akhirnya keluarannya jangan baliknya sorwite pak, usop-usop singgo, yang penting izin kan nggak apa-apa. Terus dari sini kebetulan sini kan wonten kerja bakti badhe enten acara bersih dan bakon wayangan itu. Jadi ya rada izin. Setelah niku kan kajeng diketol tiyang kidul niku tapi izin, nggak apa-apa. Oke. Niku kejadian yang aneh pertama ya. Nggih. Yang kedua ada perkemahan tingkat SMA se-Kabupaten Trenggalek di itu perhutani. Itu kan kemah di situ 1 minggu. Berakhir hari Jumat. Nggih. Nah, dari peserta itu salah satu peserta yang dari SMP. Niku seharusnya kan SMP 6 kan belok kanan. Niku supir truk tanpa sadar belok kiri. Gak kiri otomatis mengarah sini. Setelah sampai di pohon besar kan anak-anak kan rame bebas dari kemah. Ya. Yes, bengok-bengok gak nyadari lewat kuburan kan. Terus ada ranting yang jatuh kering. Nggih. Orang anak sawi itu ditangkis masuk dalam truk sampai berang bawah sana. Terbawa sampai sana, sampai di Durenan ada cewek-cewek itu kesurupan. Asal. Hah? Asal. Salah satu cewek. Dua Dua cewek kesurupan, ya isinya teriak-teriak, pokoknya jaluk pengetri mulai. Terus ditanya, omahmu ndi? Omahku wit gede sih mau liwati mau. Akhirnya kayu garing niku mau dibungkus kain kafan, bawa sini. Ya kebetulan aku tetap di sini, masih di sini. Mulai anak-anak pulang sampai sore saat di sini. Akhirnya perwakilan guru sama murid 4 cowok sini. Kayu dibungkus kain kafan itu. Akhirnya sini ya kirim doa sama minta maaf. Akhirnya terselesai, sembuh. Mungkin cuma ujian. Iya ujian. Seberapa kuat imannya. Terus ada pengalaman satu lagi, murid namanya Pak Umar, asal dari Trawulan tapi istrinya orang Situbondo. Nah istrinya itu anak WTS yang disadarkan oleh Gusmi. Nah waktu itu kan Gusmi sudah meninggal ya, sudah lama. Terus dia ziarah ke makam Gusmi. Terus dapat tugas dari Gusmi lewat firasat tadi. Suruh berjalan selama 8 tahun. Usahakan mampir di Trenggalek. 1,5 tahun, masih asal 8 bulan suruh mampir Trenggalek. Mampir Trenggalek, ya mampir sini maksudnya. Soalnya Gusmi dulu kan pernah dapat merah delima di dam gitu. Dikasih dam gitu. Nah akhirnya kan anjuran Gusmi mampir di Trenggalek makam Ki Ageng Sopal, barangkali kamu dikasih barang apa gitu. Akhirnya teman mas, niku hari Rebo datang sini malam jam 10 malam, datang langsung tidur di Semantani. Kok toko-toko langsung turun mbak atus keramas kondisi ngoten. Akhirnya dia menuju ke sungai, itu ada celondak-celondakan, airnya banyak tapi nggak bisa untuk mandi. Memang diarahkan ke dam sana. Setelah mandi di sebelah timur, sebelah barat ada cewek cowok antik, bajunya salang-serabang, masih dipanggil. Berhubung dia imannya kuat, nggak mau. Nah, akhirnya ya setelah mandi keramas kembali sini lagi sholat zikir. Dalam zikir tadi kan dia ketiduran. Terus ada suara. Itu tak kayak barang. Suatu saat kena mau ngomong rakyatmu. Lah niku barangnya mas, wujudnya batu sekian yang agak lincip, berbawah kotak. Dari bawah kotak niku ada seperti tulisan Arab, stempel Arab gundul ngoten niku. Warnanya warna pink tulisannya. Tapi batunya batu hampir seperti batu lintang, agak bening, agak. Terus hari Kemisnya kalau kan piket,
Ki mbake cerita mulai awal sampai akhir. Nggih. Terus pada saat niku ki mbake mboten remen kali barang niku. Terus kula sarani, lho Mas sampean ki wis sesuai karo amanat Gusti melaksanakan tugas barangkali yang dikasih barang. Ya, Nggih. sudah dikasih barang itu kenapa kok ada terima? Aku sih urung Mas, urung srek tan. Terus karepe dibalekne, tapi waktu niku malamnya Jumat kula kan wonten tamu saking Tulungagung. Kula menemani sampai jam 2 bar niku tinggal langsung terus sampai sekarang belum seni lagi. Menemani Pak Umar. Pak Umar itu tinggi 2 meter. Tak itu. Bapaknya zaman dulu usianya 126. Bapak pas hidup. Tapi rambutnya panjang seperti genderuwo, kursi roda kok. Ini manusia. Nah, kira-kira Pak, Pak. saya melihat sesuatu di dalam pojok sebelah sana. Itu ada kotak segini. Yang warnanya putih, terus ada garis emas setiap sudut sama tengah. Terus isinya apa? Nopo niku Pak? Nah. Bukan, saya melihat sesuatu yang di Ya kemungkinan apa brankas goib itu yang isinya sejenis Al-Quran atau Oh. senjatanya kayak gimana sebal saya kurang tahu. Nggih. Berarti kan itu memang berangkas Pak ya. Iya. Nggih, matur suwun informasinya Pak. Semoga bisa menjadi menambah wawasan kami untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Matur suwun, mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan. Kula kalian rencang-rencang nyuwun ngapunten ingkang sak agungipun. Nggih, sami-sami mugi-mugi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nggih, sembah. Pernah ngeten ya. Pernah kula suatu ada tamu. Nah, tamunya Ngapunten Pak. tamunya ada berapa? 3 orang atau 4 orang dulu. Nggih. Nah, yang pertama Raden Sriwijaya, terus Pak Karno, terakhir Ki Ageng Minasofa. Niku kejadian niku sebelum bom Marriott meletus. Karena setahu Bung Karno sendiri kan pernah muda di Tulungagung Pak nggih. Dan memang perjalanan Seperti Supriyadi kan kelahiran Trenggalek. Nggih. Pegalang. bangunan ini masih murni Pak ya? Murni. Belum Bisa tambah sedikit atasnya. tambahan yang Dalam kedudukan patung gajah menghadap gajah. patungnya itu yang bikin Ya zaman dulu. zaman dulu. Ya baru kan jadi tadi. Persis di atas permukaan air maksudnya. Ini salah satu, bukan salah satu. Ini bukti nyata pembangunan Ki Ageng Sopal yang sampai saat ini masih sangat kokoh, sangat berguna sih buat masyarakat untuk pengairan sawah-sawah